simbol-simbol itu penting untuk keberadaan budaya itu soalnya, Bro. Jadi kalau misalnya itu ya waktu itu saya belum ngerti apa-apa, tapi ketika dengar Borobudur diledakin sama teroris-teroris itu saya eh, marah gitu. Kenapa merusak bangunan leluhur gitu yang udah diwariskan kepada kita, bukan yang dijaga tapi malah dirusak gitu. Oh, you marah? Sehingga marah, Bro. Sekarang ada bencana alam, bro. Letusan Makanya Gunung Merapi, hancur dia, banjir, hancur Borobudur. You marah? Marah sama Tuhan. itu kan kalau Bukan, itu bro. kan ini Artinya you terjebak sama bentuk. Jangan datang ke Borobudur lihat bentuknya yang indah gitu. You halaman Borobudur datang itu sesuatu, gimana you dapat ekspresi yang baru, gimana you meditasi di situ, you dapatkan ekspresi yang baru, you dapat pencerahan, you dapat vibrasinya. Dan dia kan abad ke-8 kan, sampai abad ke-8 hilang. Borobudur itu kan nggak ada waktu itu. Digali abad ke-8 sama orang Belanda baru ketemu. Betul nggak? betul, Bro. Nah, waktu dia terbentuk, bentuknya itu ya kita dapat nilai-nilainya bentuknya. Lalu kita internalisasi. Ketika itu hilang, dihancurkan, tetap aja internalisasinya ada di dalam, bro. Ya, Maksud betul. kita ini beyond spirituality, bro. Jangan terpaku sama yang itu, bentuk-bentuk. Itu penting memang. Tapi jangan terpaku, bro. Iya, Prof. Bisa Cuma sih. punten sisi lain kayak stigma kita yang bercokol begitu lama itu ya ruh kita berdasarkan di raga yang itu aja gitu loh, Prof. Itu aja sih ya. Ekspresinya ini yang masih dipertanyakan gitu loh kan. Ya, jangan terjebak di situ. Masa ekspresi lu dibunuh dari hal dari luar, bro. Jadi ada budaya internal di dalam gitu. Kalau bahasa Inggrisnya disebut man of all season. Season itu musim. Lelaki yang bertahan di segala musim. Jadi ketika esensi itu ada di dalam dan kuat di dalam internal, kita bisa membuatnya lagi. Bahkan bisa memperbarui menjadi lebih oke gitu. Lebih That's it. mutakhir. Itu dapat tuh Pak Edi tuh. Iya, ha. Setuju nggak tuh sama kesimpulannya Pak Edi? Setuju, karena budaya pun juga memang harus adaptif, bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi budaya kan tidak statis, perubahan-perubahan, hilangnya simbol-simbol segala macam akan keluar baru lagi ekspresinya gitu, dalam ekspresi baru, dalam nilai tatanan baru gitu yang sesuai dengan zamannya. Kan dulu ya, Prof. Kalau untuk ekspresi baru buat senjata keris gitu, apa gitu loh, Prof. Senjata keris itu dibuat dengan tangan, dengan komet. Nah, lalu manusia sekarang ini bisa apa untuk mengalahkan teknologi itu, Prof? Gini, buat keris itu you terpaku sama kerisnya yang dengan tangan atau maknanya, bro. Jadi kalau keris itu udah nggak ada, maknanya hilang. Nah, gue karena nggak ngerti ya, Buddha Jawa membangga-banggakan ininya. Iya, itu iya. Tapi sekarang kalau itu hilang gimana? Maknanya kan harus kita ambil. Jadi kalau kita bilang warisan budaya itu bukan bentuk. Makna, bro, esensi. Itu baru makna ya, karena ada thingsnya itu benda atau sesuatu, itu kerisnya. Maknanya apa gitu. Itu yang kedua. Level ketiga nilainya. Jadi ada things, meaning, sama value. Oke, maknanya keris buat you apa? Terus value-nya gimana? Maknanya itu harga diri, Prof. Oke, terus nilainya? Nilainya ya Oke, harga diri. Jadi kalau keris itu hilang, harga diri you hilang. enggak. Ya hilang kan. Ya. Orang ya yang pejabat tuh sering post power syndrome. Betul? Karena dia terjebak sama simbol-simbol kekuasaan dia. Dia pejabat, menteri, atau dirjen. Begitu pensiun, frustasi dia. Betul? Iya. Udah pensiun, udahlah. Gue udah dari tua.
Dia nggak belajar dari pengalaman hidup dia. Itu kan budaya itu kan ya layer aja, pola-pola aja. Pola-pola aja itu. Jadi orang seumur gue ya harusnya gue kayak orang pensiunan ya gue bisa mati gitu. Gue justru ke daerah-daerah yang kayak begini kok yang tantangannya gede. Sekarang bagaimana yang budaya yang gue udah internalisasi yang menjadi jati diri gue, jati diri jiwa. Gue sekarang how I transform to other people gitu yang dalam dalam sistem kekuasaan. Itu kan satu challenge, bener nggak? Iya. Benar, bro. Di sini ya, orang selalu curiga satu sama lain karena miskin, bro. Jadi ketika ada seorang di sini yang hanya kelas 3 SD yang gue percaya, orang udah mulai ngomongin, gue dinasehatin bodoh dan sebagainya. Tapi gue percaya sama orang. Kenapa? Karena tiap hari gue internalisasi dia. Dia hanya kelas 3 SD. Kemarin gue dapat emas yang nilainya hampir 100 juta dalam bentuk emas. Gue kasih ke dia, dia bilang dia tukar duit. Sama bapak aja. Kenapa sama gue? Terus orang-orang yang saudara kandungnya sendiri bilang, jangan pak, nggak bisa itu. Emang kenapa? Lu nggak percaya sama saudara itu? Wah orang kalau udah emas pak, lihat itu, kenapa? Gue nggak rugi kok, kalau dia mau curi dia nggak rugi. Dia pergi tuh tadi. Kota, dia tukar, terus gue suruh lagi deh. Dia balik, dia lega banget. Dia nggak pernah mendapatkan penguatan internalisasi roh dia. Nah, kita dari risiko, gue dari risiko hilang. Gue kasih emas 50 gram, suruh tukar ke toko, 100 juta. Kira-kira perasaannya gimana sekarang? Menguat itu internalnya. Merasa diakui. Dia merasa nilainya berharga. Iya. Terus dia bilang gini, ya Bapak sekarang bisa nilai saya bahwa saya akan jujur ya Pak. Gue bilang, gue nggak penting itu kejujuran lo. Kejujuran nggak penting. Orang selalu bilang kejujuran itu penting. Nggak penting. Itu nomor 100. Yang penting itu lu cinta sama pekerjaan you. Lu cinta sama gua, lu cinta sama pekerjaannya. Kalau you cinta, lu pasti jujur nggak? Iya. Kalau lu cinta sama bini you, lu bakal selingkuh nggak? Enggak. Itu aja. Jadi jujur nggak penting. Yang paling penting itu cinta. Bukan karena takut kalau orang kan banyak jujur. Ini ya, kejujuran. Oh dia jujur. 50 tahun dia kira jujur. Lu tau nggak kenapa dia jujur? Karena dia takut dipecat. Pendekatannya karena takut, bukan karena cinta sama pekerjaannya. Ngerti nggak? Dia nggak suka pekerjaannya, tapi dia dapat income. Jadi dia jujur, takut dipecat. Takut pendekat, bukan cinta. Beda bro. Kejujuran dia tuh beda. Lo harus lihat orang yang jujur itu karena dia cinta atau karena dia takut kehilangan pekerjaan. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti, bro. Iya. Lalu dia bilang gini, kok Bapak percaya sama saya Pak? Saya kelas 3 SD. Bapak udah diperingatin oleh saudara-saudara saya, oleh orangnya. Oh, enggak, gue nggak percaya, gue nggak lihat itu. Gue cinta sama you. Kira-kira gimana perasaan dia? Dia merasa berharga. Right, bro. Dia getarannya naik. Kita berani nggak gitu? Mulai ke anak-anak kita, mulai ke pembantu kita, teman-teman dekat kita, orang yang kerja sama kita. Kalau rasanya cinta, bro, itu namanya pembantu apa semua setia dan jujur. Nah, pembantu-pembantu gue 20 tahun, 24 tahun kerja sama gue tuh gitu. They're human being, internalnya harus kuatin. Ya. Nah, kan yang gue bilang paling gue takuti kebodohan. Tapi kebodohan tuh kalah sama cinta. Think about that. Iya. That's right.